Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lijami'il mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Radiyallahu ankum wa ankunna ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa minas sunnati lan iku setengah saking sunnah ayu jema'a utawi yen alla yujma'a utawi yen toy olah utawi yen to ora den kumpulaken utawi oleh yen to ora den kumpulaken bainal fakihati opo ing dalem antarane buah-buahan dalam antarane buah-buahan wasukli lan kuliti fitobakin ing dalem nampan wahidin kang siji di antara sunnah kalau makan buah-buahan sama kulitnya jangan dijadiin satu, dipisah. Kulitnya sendiri, habis makan kulitnya dipisah. Jangan dijadiin sama yang belum dimakan. Lima krono hadis ruwiya kang dhewe riwayatake apa mah an Rasulillah saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu apa satuhune Kanjeng Nabi naha iku nglarang sapa Kanjeng Nabi ayu jemaah ing yen to den kumpulaken gini aja mabni majhul aja bukan mabni majhul mabni maklum ayya jemaah apa yen to ngumpulaken sapa sakhs bainat tamri ing dalam antarane kurma garing wan nawa lan krongsok lan gampangnya kulitnya ngono wis ala tobakin ing ngatasi nampan wahidin kang siji. Rasulullah melarang tersebut makan kurma terus kulitnya kurmanya dijadiin satu. Wa minas sunnati lan iku setengah saking sunnah. Ayah mada utawi yen to muji sapa sakhas Allah ing Allah Ta'ala moho luhur sapa Allah. Iza faragha ing dalam tatkalane rampung sapa sakhas minat to'ami saking dahar Di antara sunnahnya adab tata cara makan, yakni kalau setelah makan baca alhamdulillah.
Makanya di antara cara mensyukuri nikmat itu adalah dengan memperbanyak alhamdulillah. Makanya semakin disyukuri maka akan dimakin berkahi oleh Allah makanannya. Masih banyak nak di antara kita ini yang pada saat ini belum makan banyak di luar sana. Santri romo sudah pada makan, walaupun lauknya seadanya. Tapi di luar sana selain kita masih banyak yang belum punya nasi, itu masih banyak. Yang masih milih-milih di tempat sampah yang mau dimakan itu masih banyak. Untung kita ini masih dikasih kenikmatan untuk bisa makan. Gak usah ngemis gitu loh. Gak usah minta-minta sana sini. Warawalan ngeriwayatake Abu Bakar sapa Imam Abu Bakar Az-Hali an Atta saking Imam Atta anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ing satuhune Kanjeng Nabi kala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi idza kana ing dalam tatkalane ono fitoami iku ing dalam panganan arba'u hisolin opo papat piro-piro perkara arba'un khisalin apa papat pira-pira perkara faqad kamula mongko teman-teman sempurna sya'nuhu apa tingkahe ta'am sya'nuhu apa tingkahe ta'am kulluhu iya sekabehane ta'am kulluhu ya sekabehane ta'am. Kata dawuhnya Kanjeng Nabi, makanan itu terbilang makanan yang sempurna, sempurna dalam kesehatannya, manfaatnya, kesehatan, manfaat, barokah, semua makanan tersebut dibilang sempurna keadaannya apabila terkumpul 4 perkara. Apa saja kata Kanjeng Nabi? 1. Idza kana ing dalam tatkalane ono apa ta'am. Idza kana ing dalam tatkalane ono apa ta'am min halalin iku saking perkara kang halal. Makanan yang sempurna keadaannya dalam segi kesehatan, barokah, kemanfaatan itu apabila yang pertama dari 4 perkara tersebut, pertama adalah halal. Hati-hati, halal. Makanannya halal, tidak hasil curian, tidak hasil korupsi, tidak hasil yang tidak baik. Ketika Kanjeng Nabi ditanya ayyul kasbi afdal, Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik ya Rasulullah? Kanjeng Nabi dawuh amalur rajuli biyadih, pekerjaan yang dilakukan oleh tangan. Maksudnya apa? Bekerja. Ya bertani, berdagang. Ya kalau sekarang di daerah Sumatera sawit, karet gitu. Itu namanya amalur rajuli biyadih. Itu berkah, halal asalkan ya, asalkan bukan karetnya orang yang di deres gitu, bukan sawitnya orang yang diambil, bukan. Ini sawitnya sendiri, kerja sendiri, bertani, berdagang dan lain semacam. Jadi kriteria makanan itu terbilang sempurna secara zahir wal batin, secara keadaan, kesehatan, manfaat untuk tubuh, anak cucu semuanya apabila halal. Makanya anak itu, makanan itu sangat berpengaruh kepada tubuh kita, khususnya nanti kalau punya anak. Kalau makanan yang dikonsumsi oleh ibunya itu haram, nah ini bahaya. Bisa-bisa anaknya tidak menjadi anak yang soleh dan soleha. Sulit. Makanya harus jelas kehalalannya. Yang kedua apa syaratnya makanan tersebut sempurna?
Wa idza akala lan ing dalem tatkala ni dahar mangan sapa sakhas zakara mongko iling zakara mongko iling sapa sakhas Allah ing Allah ta'ala maha luhur sapa Allah. Yang kedua, ketika makan ingat sama Allah. Ingat sama Allah memiliki banyak makna. Di antara ingat sama Allah kalau makan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana razaqtana. Itu di antara maksud daripada ingat Allah. Di antara tafsiran hadis ini, syarah hadis ini, ingat Allah maksudnya mengerti bahwasanya makanan yang dimakan murni karena Allah memberikan kepadanya. Allah nih yang ngasih saya makan nih, alhamdulillah ya Allah, dengan jenengan yang makanan memberikan rezeki kepada saya, makanan ini bisa dikonsumsi dan dimakan oleh saya. Matur suwun sama Allah. Jadi dia tidak moro-moro makan, kenyang, tidur, langsung aktivitas, tidak lupa membaca bismillah, dia lupa mengingatkan bahwasanya makanannya dari Allah. Jadi ingat, oh makanannya dari Allah ini, syukur. Ya Allah, banyak pengemis itu banyak banget di daerah kita ini. Belum makan, kadang sepuh, kadang sudah tua. Pokoknya kalau ada cara menanggapi pengemis, untuk kita yang lagi punya duit walaupun sedikit, kasih semampunya. Kalau gak ada duit 1.000, 2.000, bisanya ngasih air putih. Saya bisanya ngasih air putih, kasih air putih. Jangan menolak orang yang minta-minta. Jangan. Dan kebalikannya, jangan sampai kita minta-minta, ngemis. Jangan. Dalam hadis, ma fataha abdun baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi sab'ina babar min abwabil faqri. Barang siapa yang membuka pintu minta-minta, dia minta sama orang, minta dong, ngemis, Allah akan bukakan kepada orang tersebut 70 pintu kefakiran yang ada di depan matanya. Selagi masih punya, jangan minta. Syukuri apa yang ada, minta sama Allah. Itu jadi maksud daripada ingat kepada Allah. Satu, membaca doa. Yang kedua, ingat bahwasanya kenikmatan makanan yang kita makan semuanya murni datangnya dari Allah. Ini kriteria makanan yang kedua yang dibilang sempurna. Summa, dan makanan kalau gak dibaca bismillah itu setan ikut makan. Yang sering lupa itu jajan ringan biasanya sering lupa. Kayak es gitu. Atau jajan-jajan di depan pondok itu. Kayak pentol-pentol gitu, cireng-cireng, ya bakso, kayak apa lagi itu, sate-sate. Itu sate-sate 5.000-an itu loh di depan. Nah, itu banyak lupa. Lo makanan kalau gak dimakan, yang dikonsumsi sama kamu itu gampangnya kenyang, nanti lapar lagi, gampangnya gitu lah. Gak ada keberkahannya dari Allah. Kenapa? Dicicipi setan. Makanan yang tidak dibacakan bismillah dicicipi setan. Makanya baca bismillah, nak. Sering Ustadz ngingetin wis makanan ini, baca bismillah dan lainnya. Makanya bismillah itu kelihatan remeh, tapi di situ ada nama yang paling agung, paling agungnya namanya Allah itu di situ. Makanya kenapa bismillah itu menjadi karomah. Makanya ada doa bismillah, doa bismillah akbar ada, doa bismillah asghar ada.
karangannya para orang-orang yang dekat sama Allah itu. Karena bismillah sangat istimewa sekali. Makanya sedikit-sedikit baca bismillah, lebih-lebih ketika makan, tidur, lebih-lebih aktivitas yang kita kerjakan. Summa apa itu? Taksuru. Summa taksuru mongko kare-kare akeh alaihi ing atase sakhs. Oh, alaihi ing atase ta'am. Alaihi ing atase ta'am. Al aidi opo piro-piro tangan. Al aidi opo piro-piro asto. Syarat yang ketiga, makanan itu dibilang makanan yang sempurna itu banyak tangan yang makan di makanan tersebut. Contohnya apa? Seperti anak santri itu dan makan pakai nampan, kan enak. Apalagi mayoran itu, enak. Kenapa Nabiullah Ibrahim di dalam riwayat? Kenapa Nabiullah Ibrahim itu mendapatkan julukan Khalilullah? Kata para ulama, Nabiullah Ibrahim mendapatkan julukan Khalilullah, kekasihnya Allah yang sangat dicintai oleh Allah. Nabiullah Ibrahim ini tidak makan, salah satunya Nabi Ibrahim itu tidak makan kecuali ngajak orang makan. Jadi kalau Nabi Ibrahim mau makan, ada orang lewat panggil, ayo makan sama saya. Ini Nabiullah Ibrahim. Makanya diangkatnya Nabiullah Ibrahim menjadi Khalilullah karena sering makan bersama. Makanya diantara keistimewaan kiai-kiai kita biasanya kalau dikunjungin biasanya senengnya makan bareng gitu. Kayak Batoifur yang ini kemarin makannya bareng, nampanan begitu, nampan satu nampan isi 10 orang. Kayak Batoifur kemarin yang kesini makan bareng. Bahkan saking sayangnya Batoifur sama umatnya Kanjeng Nabi itu, tiap orang disuapin, mau disuapin satu-satu. Ustaz disuapin, semuanya disuapin. Itu banyak tangan, semakin banyak makanan yang dimakan dan tangan semakin banyak, maka semakin keberkahan mengalir pada makanan tersebut. Ini dalam segi kesehatan pasti sehatnya, dalam segi keberkahan pasti berkahnya. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Wa idza faragolan ing dalam tatkala ni rampung sapa sakhas minhu sangging ta'am, yahmadu mongko muji sapa sakhas Allah ing Allah ta'ala luhur sapa Allah. Kalau sudah makan maka pujilah Allah. Maksudnya baca doa setelah makan. Alhamdulillahilladzi wasaqana. Apal semua tapi sering lupa, lebih-lebih seperti tadi makanan ringan, sering lupa. Jadi ini diantara syarat makanan dibilang sempurna apabila mempunyai 4 kriteria ini. Makanannya halal, makanannya ketika makan ingat sama Allah, banyaknya tangan, makan bersama, satu nampan, satu piring bertiga, satu piring berdua, dan seterusnya. Yang keempat adalah memuji Allah. Wala yambagilan ora sayukjo ayarfa'a apa yen to banteraken sapa sahas sautahu ing suwarane sahas, ing suwarane sahas bihamdillah kalawan muji ing Allah. Bihamdillah kalawan muji ing Allah.
azza wa jalla. Kalau sudah makan, baca alhamdulillahnya, jangan banter-banter. Habis makan alhamdulillah ngono, jangan. Apalagi makan bersama. Yang sunnah dibanterkan itu ketika baca bismillah. Ada temannya khawatir temannya lupa kan gitu. Nah, kalau alhamdulillahnya gak usah banter-banter. Jangan diangkat suaranya. Illa angin ayyakuna yento ono julasauhu opo piro-piro konco lungguhe sahas. Julasauhu opo piro-piro konco lungguhe sahas. Qad faragu iku teman-teman rampung sapa julasauhu sapa julazauhu minalaki sangking dahar, kecuali temannya yang makan bareng sama kamu sudah selesai makan juga. Lianna krono satuhuni firab isauti iku tetep ing dalem ngangkat swara man'an apa nyegah lahum maring julasa anal akli sangking mangan. Kalau kamu baca alhamdulillah duluan, nanti temannya takut berhenti makan karena malu. Wa yustahabbulan dan sunnahake. Apalagi yang disunnahkan ketika makan, ayya bada'a apa yen to ngawiti sapa sakhas atau ama ing manganan bil milhi kelawan uyah wa yukhtimu lan mungkasi sapa sakhas bihi kelawan milih kalau makan makanannya dikasih garam. Tapi sekarang semua makanan kan ada garamnya sekarang. Ya mungkin diantaranya juga walaupun sudah ada garamnya kasih garam dikit-dikit. Lianna dzalika apa alasannya? Lianna dzalika krono satuhuni menggono ayya bada'at ta'am bil milih wa yukhtimu bihi minas sunnati iku setengah sangking sunnah, karena itu bagian dari sunnahnya Kanjeng Nabi. Wa yuqalu lan den ucapake fihi ing dalam ayya bada'at ta'am bil milih wa yukhtima bihi ayya bada'at ta'am bil milih wa yukhtima bihi syifaun obat tombo min sab'ina saking 70 daan apani penyakite min sab'ina saking 70 sabdaan apani penyakiti. Dan makan kalau kasih garam itu mengandung 70 obat, bisa menyembuhkan penyakit sebanyak 70 penyakit. Makanya kalau tukang suwuk, tukang ruqyah itu andalannya garam. Salah satu senjatanya garam. Makanya kalau Ustadz biasanya kalau anak-anak sakit tak kasih garam biasa. Biasanya anak-anak sakit bawa air kan gitu biasanya Ustadz kan. Biasanya teman-teman kamu bawa air, tak kasih garam sedikit, tak kasih garam satu, masukin ke airnya. Insyaallah itu jadi obat. Karena sebagaimana sunnahnya Kanjeng Nabi, bisa menyembuhkan sebanyak 70 penyakit. Wa yustahabbulan dan sunnatake ayakula apa yen to mangan sapa sahas mimma saking perkara yalihi kang nyandingi sapa saha yali kang nyandingi apa
mahu ing sahes yali kang nyandingi apa mahu ing sahes. Sunnahnya makan itu makan yang di dekat dulu, jangan ngambil yang jauh. Jangan, yang di dekatnya dulu yang dimakan, baru kalau dekatnya sudah habis pindah ke yang jauh. Wal ijtima'u utawi kumpul ala ta'ami ing atase panganan, ing atase daharan. Afdalu iku luwih utama minal infiradi tetimbang saking dhewean. Minal infiradi tenimbang saking dewean, makan bareng-bareng lebih afdol daripada makan sendirian. Wa qad ruwiya lan teman-teman dan riwayatake anin nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu apa satuhune Kanjeng Nabi kala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi. Apa dawuhnya Kanjeng Nabi? Ijtami'u kumpulo sira kabeh, ijtami'u kumpulo sira kabeh ala ta'amikum ing atase daharan sira kabeh, ing atase panganan sira kabeh. Kalau makan berkumpul, kata Kanjeng Nabi. Dawuhnya Kanjeng Nabi. Kenapa Kanjeng Nabi? Yubarik mongko maringi berkah. Yubarik mongko paring berkah Allahu subhanahu lakum maring sira kabeh. Lakum maring sira kabeh fihi ing dalem ta'am. Fihi ing dalem ta'am, makanannya akan menjadi makanan yang barokah. Bahkan kata guru kami dulu di pondok, makan yang dimakan bersama-sama pakai nampan, pakai alas daun secara bersama, maka makanan yang dimakan tidak dihisap nanti di hari kiamat. Enggak ditanya, kamu jadi makanannya enggak masuk catatan amal, wis gratisan. Maksudnya waktunya sama Allah, waktunya ya wis mangano. Kamu mau makan apa, kenyang wis sak karepmu ngono. Enggak dicatat sama Allah. Dawuh guru kami begitu ketika di pondok. Jadi luar biasa sekali kalau makan secara bersama-sama. Tapi anak-anaknya makan loh, gak pernah ngajak Ustaz Hafid makan, rek. Pelit-pelit Kalau mau ngajak makan, gak usah mewah-mewah, terong bakar gitu loh, sama tempe tahu, wah, cabenya yang pedas tapi pedas. Sekiranya habis makan, ngono kabeh, enak itu. Biasanya anak makan sering mayoran, kok sekarang enggak sering mayoran. Tidak usah mewah-mewah, ayam itu wah, tidak mewah kalau ayam. Yang mewah itu terong, tempe digoreng, tahu digoreng, sambelnya pedes. Wes sudah. Itu mewah. Tapi terongnya dibakar, jangan digoreng. Terong bakar. Lanjut, waru'iyalan dan riwayatake anin nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau mau makan bareng, kalau bisa itu alasnya itu alas daun. Alasnya alas apa? Daun. Daun pisang itu loh. Jadi wanginya itu kecium. Makanan kalau dibungkus dengan daun itu aromanya tambah enak. Daun pisang itu loh. Banyak di belakang. Anna wa basatune Kanjeng Nabi kala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi syarrun nas utawi saolo-olone manungsa. Utawi saolo-olone manungsa man iku wong sejelek-jeleknya manusia. Sinten Kanjeng Nabi? Man iku wong akala iku mangan. Iku dahar sapa iku mangan sapa man wahdahu. Ali suwijine man wadoro balan mukul sapa man abadahu ing kaulane man wa mana alan nyegah sapa man rafdahu ing kanca kumpulane man
ing kanca kumpule man. Sejelek-jeleknya manusia kalau punya makan sendiri, hambanya budaknya dipukul, temannya mau minta, mau gabung makan bareng, wis mangano dhewe kono. Ini enggak baik. Wa yuqalu lan den ucapake ahabbut ta'am, makanan yang disenangi. Ahabbu utawi wa yuqalu lan den ucapake apa lafat ahabbu ta'ami utawi luweh demene panganan, ma iku panganan iku daharan kasurat kang akeh fihi ing dalem al aidi apa pira-pira asta apa pira-pira tangan. Makanan yang paling dicintai oleh Allah, yang dicintai oleh Rasulullah, makanan yang dimakan secara bareng-bareng. Wa yukrahu lan den makruhahe lan den makruhake lil insani kaduwe manungsa ayuk sira apa yen to ngakehake sapa man sapa insan apa yen to ngakehake sapa insan al akla ing mangan hatta yamla hingga ngebai sapa insan banahu ing wetenge insan. Makanan yang dimakruhkan adalah makanan yang dimakan sekiranya perutnya penuh, gak bisa nafas. Ini makruh. Waruyalan dan riwayatake anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu apa satuhune Kanjeng Nabi kala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi mala ora ngebai ibnu Adam sapa ibnu Adam wi'aan ing wadah syarron kang ala min batnihi saking wetengi ibnu Adam min batnihi saking wetengi ibnu Adam. Selagi kenyang, perut itu bisa menjadi wadah kejelekan untuk manusia. Kalau kenyang, pikirannya aneh-aneh. Waruyalan dan riwayatake anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu apa satuhune Kanjeng Nabi kala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi yahsibu nyukupi ibna Adam ing anak turune Nabi Adam ukailatu apa pira-pira panganan kang apa ukailatu apa pira-pira panganan yukimna kang padha jejekaken apa ukailat sulbahu ing iga wekase ibnu Adam sulbahu ing iga wekase ibnu Adam fa ing kana mongko lamun ana apa kelakuan apa cek labudda iku wajib iku ora kena ora fasulusun mongko utawi sepertelune lito amihi iku kaduwe daharane ibnu Adam wasulusun lan sepertelune li syarabihi iku kaduwe umbenane ibni Adam wasulusun lan sepertelune li nafsihi iku kaduwe li nafasihi kaduwe ambaane ibni Adam. Jadi Kanjeng Nabi ngasih solusi untuk perut kita agar selalu sehat, sepertiga perut kita untuk makanan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bisa bernafas. Kadang enggak kita ini, apalagi wis mayoran ya toh, mayoran sampai ngene, gak iso sarungi sampai dilepas ngono, dilonggarno, saking wareke.
Warwiyalan dan riwayatake annahu apa sing tuune Kanjeng Nabi kala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi kullu dain utawi saben-saben penyakit min kasratil akli iku saking akeh mangan. Dawuhnya Kanjeng Nabi, semua penyakit bersumber daripada makanan yang kita makan. Wa kullu dawain lan utawi saben-saben tombo min qillatihi iku sangking titike to'am min qillatihi sangking iku sangking titike to'am. Obatnya caranya diet. Ngono. Obatnya diet. Wa yuqalu lan den ucapake apa dawuh fi qillatihi iku tetep ing dalam titike mangan iku tetep ing dalam titike to'am manafiun utawi pira-pira manfaat kasiratun kang akeh. Sedikit makan banyak manfaatnya. Apa saja manfaatnya? Minha iku setengah saking manafi kasirah. Minha iku setengah saking manafi kasirah ayyakuna utawi yen to ana ar-rajulu sapa wong lanang as-sahha iku luwih sehat. As-sahha iku luwih sehat jisman apane badane. Jisman opone jisimi badane. Yang pertama, orang yang sedikit makan badannya sehat. Yang kedua, wa ajwadalan luwih bagus. Wa ajwadalan luwih bagus hifdzan apane apalane. Hifdzan apane afalane. Hafalannya lancip cepat. Wa azka lan luwih bersih. Wa azka lan luwih bersih fahman apane pemahamane. Fahman apane pemahamane. Mempunyai pemahaman yang dalam. Wa aqalla lan luwih titik. Wa aqalla lan luwih titik nauman apane turune. Nauman apane turune. Orang yang sedikit makan tidurnya juga sedikit. Lihat samping kanan dan kiri, kalau tidur berarti teman kamu kekenyangan. Wa ajaffa dan luwih garing nafsan abane nafsune. Nafsunya bisa tertahan. Wa fi kasratil akli lan iku setengah sangking. Wa fi kasratil akli lan iku tetep ing dalem akeh mangan. Tuhmatun utawi olone pencernaan. Tuhmatun utawi olone pencernaan. Wa tatawalladulan timbul lan lahir minha sangking kasratul akli. Minha sangking tuhmah, sangking kasratul akli bisa juga al amradu apa pira-pira penyakit al muhtalifatu kang prenco-prenco kang beda-beda. Kalau makanannya banyak, pencernaannya bisa rusak sehingga menimbulkan banyak penyakit. Wa yuqalu lan den ucapake apa dawuh idza kana ing dalam tatkalane ono alillatu apa penyakit mingkilatil akli iku saking titike mangan sohat mongko waras bimunatin kelawan biaya kolilatin kang titik. Kalau makannya sedikit, badan kalau mau diobati butuh biayanya cuma butuh biaya yang ringan. Contoh apa? Paling sakit perut mencret, obatnya apa mencret? Apa? Diabetes itu loh. Kalau mencret apa obatnya itu yang kecil-kecil gini? Diabetes. Kalau pusing obatnya apa? Banyak, ada bodrek, ada apa itu. Murah belinya cuma 1.000, 2.000. Tapi kalau makannya banyak,
obatnya juga tambah mahal. Wa iza kanat lan ing dalem tatkalane ono al illatu apa penyakit tawalladat iku timbul apa illah mingkasrotil akli saking akeh mangan tahtaju mongko butuh apa illa mu'natin maring biaya kasiratin kang akeh maring biaya kasiratin kang akeh tarfa'u kang ngilangi kang bisa ngangkat apa mu'nah ing illah kang bisa ngangkat kang bisa ngilangi apa mu'nah ing illah. Kalau makanannya banyak biayanya juga butuh banyak. Ini Pak Hafid ini Ustaz ini banyak makan gemuk makan terus rek gak tirakat ya kan. Syekh Abdul Qadir itu punya murid dulu. Ada ibu-ibu yang pengen anaknya seperti Syekh Abdul Qadir. Ibu-ibu ini menitipkan anaknya kepada Syekh Abdul Qadir. Ketika ibu-ibu ini menitipkan anaknya kepada Syekh Abdul Qadir, ibu-ibu ini ketika kunjungan bulanan, kalau romo kumpulan wali santri, anaknya dicari, oh gak ada anaknya, ternyata ditemu di sawitan. Dilihat loh anaknya kok keurus, gampangnya begitu. Kamu tidak makan tanah, makan bu, makanannya cuma ini, tidak ada lauknya bu. Makanannya ini tulang-tulang Akhirnya, kamu gak dikasih makan dah, kata sama Syekh Abdul Qadir. Enggak bu, makanannya disuruh tirakat. Akhirnya ibu yang gak tega sama anak marah. Ini gimana? Syekh Abdul Qadir katanya wali, kok anak saya disuruh makan barang rongsokan, itu gimana? Makanannya gak layak. Ketika cari Syekh Abdul Qadir di dalamnya Syekh Abdul Qadir ternyata lagi makan ingkung. Yang di situ makan ingkung, tulangnya sudah banyak. Langsung dobrak Syekh Abdul Qadir, Assalamualaikum. Langsung tanpa basa-basi, anak saya dimakanin apa sama kamu? Nah, kan gitu kan wali santri kalau gak terima kan. Wali santri gak terima itu dari dulu kalau ada wali santri yang gak terima ya biasa. Dari dulu emang ceritanya kayak gitu. Biasa. Anak saya dimakan apa itu Ustaz? Ngono. Ada wali santri yang memboyongin anaknya karena makanannya. Lu aneh ya. Kenapa boyongin bu pak? Kasihan anak saya, makanannya kurang enak katanya. Lu mau mondok apa mau mondok ya tirakat toh. Juga sama Syekh Abdul Qadir ini gini nak. Mondoknya gede, makanannya ya sederhana gitu loh gampangnya. Langsung didobrak sama ibu ini. Sampean kok malah enak-enak Abdul Qadir. Gak sopan sama Syekh Abdul Qadir. Makanannya ingkung, anak saya makanan yang sudah tidak layak dikasih sama sampean. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Idza soro ibnuki hakada faqul ma syi'ta. Kalau sudah anakmu bisa seperti apa yang saya lakukan, makan terserah, kata Syekh Abdul Qadir. Apa? Ayam-ayam tulamnya itu yang di depan Syekh Abdul Qadir, kata Syekh Abdul Qadir, kumu biiznillah. Bangun. Ayam yang sudah jadi tulang, bangun. Langsung kakinya langsung merapat dengan kaki pahanya merus merapat sampai kepalanya ngumpul, sampai daging-dagingnya tumbuh, sampai bulu-bulunya ayamnya kembali ke utuh semula, langsung berkukuk. Kukuru. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa anna Syekh Abdul Qadir waliyullah. Akhirnya ibunya langsung ngapunten Syekh Abdul Qadir. Wis, gawon mulai. Akhirnya disuruh pulang.
Anaknya disuruh tirakat kok sama Syekh Abdul Qadir kok. Syekh Abdul Qadir itu menjadi wali yang sangat besar seperti itu harus melawan hawa nafsunya, nak. Harus melalui mujahadah tirakat yang luar biasa Syekh Abdul Qadir itu. Selain tirakat kejujuran Syekh Abdul Qadir juga tirakat itu. Makanya kalau bahasa Madura ada peribahasa Madura begini, kata kiai-kiai Madura, selama tapi tak Indonesia kan, selama BAB-nya masih basah, gak mungkin mendapatkan makom yang tinggi. Selagi BAB-nya masih basah, tidak mungkin mendapatkan makom yang tinggi. Apa? Gak tirakat gitu loh maksudnya. Kalau orang tirakat kan orang-orang dulu, orang sesepuh kita, bapak-bapak kita yang mondok, kiai-kiai kita mondok, gak makan seminggu, makanannya cuma makanan ringan aja, gak ada nasi. Kadang seminggu sekali baru makan nasi. Tirakat. Sekarang yang sudah mewah seperti ini, tirakatnya santri sekarang gak usah kayak gitu lagi. Gak harus, tapi boleh. Apa tirakatnya sekarang? Ya makan, ya dilakukan seadanya, niati tirakat, ibadahnya niat tirakat, belajarnya niat tirakat gitu. Kalau mau puasa silakan puasa sunnah Senin Kamis. Begitu niat nirakati ilmu yang dipelajari. Makanya ketika dikasih tahu guru saya dulu ketika mau mondok, dauhnya guru saya, tirakatnya kamu nak bukan tirakat seperti orang-orang yang dulu. Saya itu dulu sama kiai saya kalau tirakat ditirakati di dalam pohon. Suruh tapa saya di dalam pohon. Disuruh tapa di dalam gua. Tetapi tapa untuk santri sekarang ya sholat jamaah, belajar itu tirakat daripada santri-santri sekarang. Makanya niati tirakat. Lanjut dikit lagi, wa qala lan dawuh ba'dul hukama sapa sebagian piro-piro wong ahli hikmah. Apa daunnya salah satu asnafin utawi telu piro-piro golongan minan nasi saking menungso yubghidu iku benduni hum ing annasu sapa menungso min ghairi ayyakuna saking tampa yen to ana lahum iku maring annas minhum saking salah satu asnaf lahum iku kaduwe annas minhum iku setengah saking salah satu asnafin. Kata beliau ahli hikmah ada 3 golongan yang dibenci oleh manusia. Siapa aja? Minhum iku setengah saking salah satu asnaf azal bakhilu opo ya isimnya kana ayyakuna min ghairi ayyakuna azal bakhilu opo pilorone wong kang medhit azal bakhili opo pilorone wong kang medhit wal mutakabbiri lan wong kang gumedhe wal ukuli lan wong akeh mangane lan wong akeh mangane. 3 golongan ini yang paling dibenci oleh masyarakat. Siapa? Yang pertama, orang pelit. Orang pelit wis dibenci di mana-mana. Entah orang kaya, apalagi bukan orang kaya, pelit dibenci. Yang kedua, orang sombong, angkuh. Padahal kekayaannya dititipi sama Allah. Sombong. Bukan hanya sombong dengan kekayaan, sombong dengan hal-hal yang lain, ini juga dibenci. Wal ukul, orang yang juga dibenci orang yang banyak makan. Jangan nampakin banyak makan, nanti dibenci sama orang. Kalau pengen kalau makan banyak, sembunyi-sembunyi biar gak dibenci.
wallahu a'lam bishawab. Bisirril Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladhdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina amin ya rabbal alamin. Pokoknya intinya kalau makan makanannya halal, 2 baca doa makan, yang ketiga apa? Yang ketiga apa tadi? Yang ketiga kalau bisa makannya bareng bersamaan. Yang keempat ucapkan setelah makan bersyukur, rasa syukur, ucapkan alhamdulillah atas kenikmatan yang Allah berikan. Ayo doa bersama-sama minta ilmu yang manfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.